Bangsa Indonesia merupakan negara multikultural dengan berbagai suku, bahasa, budaya, dan agama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia. Dalam persatuan Indonesia, satu bahasa, satu darah air, satu bangsa Indonesia. Agama dapat diibaratkan sebagai sebuah fondasi yang kokoh bagi para pemeluknya. Agama merupakan sistem kepercayaan, praktik, dan nilai-nilai yang mengatur cara hidup seseorang atau komunitas. Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik-konflik antar umat agama merupakan hal yang masih kerap terjadi sampai saat ini. Dengan itu, peran toleransi sangat penting di sini. Menurut Nasution 2022, istilah toleransi mengacu pada sikap yang melarang diskriminasi terhadap kelompok masyarakat yang berbeda. Melalui video dokumenter ini, kita diharapkan untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa FEB UPN Veteran Jakarta terhadap toleransi antara agama. Halo, kenalin, aku Samuel, aku dari jurusan S1 Akuntansi dan aku agama Kristen. Selamat siang, kenalkan saya Raffi Pertama dari S1 Akuntansi 2022. Saya beragama Islam. Halo, perkenalkan nama saya Kevin Gustimiose dari S1 Akuntansi Angkatan 2022. Saya agamanya Kristen. Ya, tentu saja saya familiar dengan sikap toleransi karena nilai-nilai dari toleransi ini telah ditanamkan dan diajarkan kepada saya sejak saya kecil. Menurut saya toleransi itu kita jadi bisa menghargai perbedaan dari segi agama yang kita miliki. Jadi di antara tiap orang kan kita pasti punya agama yang berbeda-beda dan punya ritual ibadah yang masing-masing. Jadi kita perlu menghargai apa yang mereka lakuin juga apa yang kita lakuin. Jadi masing-masing punya rasa toleransi yang dibangun oleh dari mereka dibangun ulang. Sejauh ini belum ada. Sejauh ini masih aman-aman aja, semua bertoleransi dengan baik. Yang pertama sih saya nggak tersulut emosi lah, pakai kepala dingin, dinginin pikiran, dinginin hati, jangan mudah tergampang emosi, jangan mudah marah. Nah, kalau misalkan saya dapat sikap intoleran, pertama saya terima, terus pelakunya saya datangi buat ajak ngomong nih, diskusi, buat musyawarah baik-baik ya, ngomong baik-baik, masalahnya di mana, kurangnya di mana. Jadi kalau ngomong baik-baik kan enak, nggak harus pakai sampai kekerasan fisik sih, nggak harus. Ngomongnya baik-baik, masalah di mana, cari solusinya bareng-bareng sih, ya itu sih. Menurut saya faktor-faktor yang mungkin yang terjadi yang pertama tuh bisa dari lingkungan. Nah, misal dari mereka bergaul sama teman-teman di lingkungan kampus. Nah, mungkin gara-gara pengaruh luar yang buruk jadi kebawa ke dari kampus. Juga mungkin dari kurangnya pendidikan atau kurangnya pengetahuan. Jadi mereka internet itu dipakai bukan untuk mencari informasi yang baik, cuman terbawanya tuh informasi yang buruk. Terus juga kurangnya mungkin dari pengaruh informasi tersebut. Nah, jadi mereka mungkin informasinya tuh salah yang mereka terima, jadi malah mengakibatkan tuh terjadinya perilaku intoleran ini. Ya, kalau menurut aku, lingkungan kampus ini sangat mendorong terciptanya toleransi di lingkungan universitas ini. Kenapa? Karena satu, kita ada mata kuliah soal pendalaman agama, Kristen, Islam, juga semuanya ada. Nah, jadi kita bisa ningkatin pemahaman tentang agama kita di situ. Nah, itu satu. Yang kedua, ada juga nih komunitas dari teman-teman untuk mengajak kayak misalkan komunitas Kristen, komunitas Katolik, komunitas Islam untuk makin mendalami agamanya, atau misalkan mengadakan perayaan tertentu, ada hari raya agama. Dan meskipun adanya komunitas-komunitas itu tidak menjadi timbulnya konflik yang intoleran gitu, karena kita juga saling membantu gitu, saling koordinasi. Jadi kalau ada acara apa
gitu, dan nggak yang diskriminasi gimana juga gitu loh. Jadi saling menghargai aja lah. Jadi cara mengatasi konflik itu mungkin dengan cara bermediasi ya, dengan satu agama dengan agama yang lain. Terus juga bisa dengan adanya pendidikan formal mengenai tentang pelajaran agama. Dari kampus sendiri sih udah banyak ya, dari seminar workshop yang dilakukan dari himpunan terus maupun dari BEM. Nah, mereka tuh udah bantu memberikan informasi secara luas kepada mahasiswa-mahasiswi di mana cara kita tuh jangan sampai melakukan intoleransi, karena toleransi di kampus itu sangat penting. Kita bisa menghargai perbedaan dari berbagai suku, agama, ras dan agama, suku, agama, ras dan budaya. Nah, oleh karena itu banyak kita juga bisa bersosialisasi sama pihak kampus sendiri maupun pihak kampus luar. Nah, dimana jangan sampai hal-hal yang negatif itu kebawa ke UPN itu sendiri. Terus juga bisa dari himpunan atau BEM. Nah, mereka juga bisa mempromosikan kepada setiap kelasnya. Jadi bagaimana jangan sampai tuh intoleransi itu bisa terjadi karena bisa berakibat fatal buat universitas. Apapun agama kita bisa saling berkenan, tidak ada diskriminasi, dan juga kita tidak tersulut emosi gitu kalau misalkan ada isu-isu atau konflik yang berbau dengan agama. Jadi kalau ada masalah ya selesainya baik-baik gitu, diskusi, musyawarah, dan harap kedepannya sih makin lebih baik aja sih.